Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Nabil Fakih dengan NIM 1919101010114 dari mata kuliah Teknik Robotika Agroindustri kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari pendeteksian marka jalan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan untuk platform yang digunakan yaitu menggunakan Google Colabs. Baik, sebelum itu untuk input yang digunakan berupa video hasil perekaman marka jalan. Untuk langkah pertama yaitu membuat program untuk mengekstraksi video menjadi frame. Jadi nanti dari video itu akan dipecah menjadi kumpulan frame-frame. Langsung saja pada program yang digunakan. Di sini pada kolom pertama ini digunakan untuk mengakses Google Drive kita. Kemudian untuk kolom selanjutnya ini digunakan untuk mengimport library yang akan digunakan. Untuk library yang digunakan yaitu library OS atau Operation System. Library ini difungsikan agar Python itu dapat berinteraksi langsung terhadap sistem operasi, sehingga nanti kita bisa mengakses file-file yang akan digunakan. Kemudian ada library NumPy, yang mana fokusnya itu pada Scene Computation. Library ini memiliki kemampuan dalam membentuk objek sebanyak n-dimension array, bisa berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian ada library CV2. Library CV2 ini disebut juga OpenCV, yang mana berfungsi untuk pengolahan citranya. Dan yang terakhir ada library Glob, yang mana memiliki fungsi untuk membuat daftar urutan file dari hasil pencarian pada direktori kita, yaitu pada Google Drive nanti. Untuk kolom selanjutnya ini digunakan untuk membuat direktori dengan jalur, dengan path atau jalur. Jadi nanti memudahkan kita untuk mengetahui letak dari file yang akan digunakan. Kemudian untuk kolom selanjutnya ini digunakan untuk penyimpanan frame-nya nanti. Untuk IDX sama dengan 0 ini berfungsi untuk menamakan frame-nya mulai dari 0. Dan di sini nanti hasil ekstraksinya itu disimpan dengan format PNG. Semakin besar video, semakin panjang durasi videonya, maka akan menghasilkan frame yang semakin banyak juga. Dan untuk kolom yang terakhir ini digunakan untuk mengakses video yang akan diekstraksi, dan untuk hasilnya akan disimpan pada alamat ini. Baik, langsung saja kita cek hasilnya. Dan ini untuk hasilnya, mulai dari penamaan 0 dan seterusnya. Setelah video itu dipecah menjadi frame-frame, selanjutnya yaitu untuk pendeteksian marka jalannya. Nah, untuk langkah pertama di sini ada pengimportan library, yang mana ada library OS, RE, CV2, NumPy, Pandas, TKDM, dan Matplotlib. Untuk library RE ini atau Regulation Expression merupakan bagian karakter yang dapat mendefinisikan pola pencarian. Dan kemudian ada library Pandas, atau ini singkatan dari Python for Data Analysis, sehingga ini nanti mempermudah dalam mengolah dan juga menganalisis data-data secara terstruktur. Dan terakhir ada library Matplotlib, yang mana nanti berfungsi untuk memplotting. Setelah library telah diimport, maka selanjutnya ini digunakan untuk mengakses Google Drive. Dan setelah
program ini terhubung dengan Google Drive, maka akan dilakukan pemanggilan pada folder frame yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, kita panggil salah satu frame yang mana dengan menggunakan IDX sama dengan 100 yang berarti frame ke 100. Setelah itu kita lakukan plottingan dengan menggunakan sumbu Cartesius dengan ukuran gambar 10:10 dan untuk gambarnya itu diubah menjadi gray atau hitam putih. Untuk langkah selanjutnya itu kita melakukan pembuatan poligon dengan format array, yang mana ini akan difungsikan untuk memfokuskan pendeteksian pada bagian objek tertentu, dan penggunaan poligon ini untuk mengatur batasan pada objek jalan. Dan untuk yang bernilai 0 ini berarti pada titik koordinat seperti ini, yang mana titik pertama 700,750 seperti ini, maka yang pada batasan tersebut akan berwarna putih atau bernilai 0. Seperti ini setelah ditampilkan, kemudian program selanjutnya mengaplikasikan poligon ini terhadap frame ke 100 tadi, sehingga menghasilkan objek jalan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah ini maka dilakukan pengaplikasian metode thresholding. Thresholding tersebut merupakan teknik yang berguna untuk memisahkan objek dengan latar belakang, yang mana dari gambar ini akan dideteksi yang berwarna putih, yaitu marka jalan, dan latar belakangnya itu akan dirubah menjadi warna hitam. Untuk selanjutnya ini terdapat program yang mana menggunakan metode transformasi Hawk-Lines. Transformasi ini merupakan teknik pendeteksian bentuk yang direpresentasikan secara matematis. Jadi, objek marka jalan tersebut akan direpresentasikan sebagai garis, menghasilkan gambar seperti ini. Jadi, markanya akan terdeteksi menjadi garis. Untuk selanjutnya, ini program yang digunakan untuk melakukan pemrosesan pada frame-frame yang telah dihasilkan sebelumnya, yang mana frame tersebut diproses seperti halnya tahapan yang sebelumnya, yang mana mengaplikasikan bingkai berupa poligon pada tiap framenya. Kemudian setelah itu diaplikasikan metode thresholding. Setelah dipisahkan objek terhadap latar belakangnya, maka dilakukan metode transformasi Hawk-Line. Setelah itu, setelah dilakukan itu, maka selanjutnya akan diciptakan frame baru, yang mana frame tersebut merupakan hasil pendeteksian dari garisnya, yang diatur sedemikian rupa menghasilkan format PNG, dan untuk penamaan filenya nanti yaitu new. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi seperti ini, yang mana garisnya akan terdeteksi, dan langkah selanjutnya dari frame yang telah dideteksi itu dipanggil, dan akan nanti
outputnya dihasilkan video yang disimpan pada alamat pet ini, dan pengaturan FPS-nya yaitu digunakan 30. Setelah itu dilakukan penggabungan dari frame-frame yang sudah dideteksi marka jalannya dengan menggunakan kode seperti ini, yaitu fungsi append yang akan menggabungkan tiap frame-nya. Untuk selanjutnya kita cek kembali salah satu frame sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Pada frame yang ke-200 terdeteksi marka jalannya, dan tahap terakhir yaitu pembuatan videonya menggunakan kode seperti ini. Hasil dari penggabungan frame-frame yang telah dideteksi yaitu seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.